Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita menghadapi tambak seluas ini untuk dibersihkan. Begini biasanya dilakukan setelah panen ya. Setelah panen kita lakukan persiapan ini, dan begini cara kami di tambak sekitar kami Wahyuni Mandira yang tambak plastik total membersihkan tambak dengan cara ini. Sebelum disemprot kita sapu dulu. Kita sapu, yang bisa diangkat kita angkat ke atas, kita buang ke atas sisa-sisa kotoran udang ya. Setelah lumpur itu mungkin sudah kering, itu baru dibersihkan sisa-sisa kotorannya. Nah, setelah penyapuan dan dibersihkan kotoran-kotoran yang ada, lalu kita semprot pakai dap ya, kita semprot pakai air supaya kotoran ini benar-benar bersih juga. Misalnya ada kematian kemarin, dari sisa-sisa kematian itu juga terikut keluar dari area tambak ini. Jadi semua akan dibuang melalui tengah. Di tengah itu ada paralon panjang 8 in, ada 2 biji untuk pembuangan air sekaligus pembuangan sampah kecil, dan dilarikan ke kotak outlet. Setelah itu baru sisa-sisa pembuangan ini lari ke kanal besar, sehingga kita bisa teruskan tanpa menyedot ke atas, karena ada paralon 8 in 2 biji di bawah tambak ini gitu. Nah, ini penyemprotan seperti ini. Ya, penyemprotan sambil didorong kotoran-kotoran yang kecil sehingga bisa didorong dengan mudah. Nah, ini tambak ini cukup luas dan dibersihkan dengan cara pembersihan penyemprotan ini. Kalau saya rasa sih ini lebih bersih daripada kita hanya sapu saja, karena sisa-sisa kematian ini kalau masih kurang puas begini biasanya dikasih sabun dan disemprot lagi, atau sabun cuci atau pembersih lainnya, supaya memang benar-benar bersih plastiknya. Nah, dan dia akan membunuh bakteri yang ada. Bakteri jahat akan dibersihkan dengan dap atau pompa air, dan dikasih deterjen atau sabun. Kalau nggak pakai sabun pun nggak apa-apa, karena ini udah dijemur dengan waktu yang cukup, artinya sekitar seminggu sampai 10 hari, dan air-air yang masih ada atau kotoran-kotoran tersisa ini akan bersih. Ini seru loh kalau yang kita melakukan pembersihan seperti ini, walaupun ini berat tapi kita seneng, karena di sini ya jiwa sih. Kalau memang orang itu jiwanya ada di sini, dia akan seneng walaupun ini berat gitu. Tapi kalau dia tidak suka, ya namanya orang tidak suka pasti malas, karena ini pekerjaan yang berat. Dan ada juga suka duka berbudidaya, ya memang seperti ini gitu. Namun di balik ini semua biasanya akan terbayarkan di saat setelah panen ini. Beruntung, apalagi kita itu tambah semangat. Ini ibu-ibu ikut menarik selang dap yang dipasang. Nah, ini cukup panjang, ini ujung ke ujung ini dari tengah 25, jadi yang ujung dan ujung panjang sekali, jadi sekitar 50 meter persegi. Yang ujung dan ujung berarti lebih 50 meter gitu. Ini membersihkannya agak susah. Ini per tambaknya
ada 50 meter. Nah biasanya kalau di Wahini Mandira ini ada 2 tambak per 1 rumah. Ini jatahnya dulu seperti itu. Nah ini dengan dibantu oleh dorongan-dorongan sehingga kotoran ini terbawa, selebihnya disemprot lagi dari belakang sehingga benar-benar bisa bersih. Ini yang begini cukup yang punya kemauan untuk membersihkan. Tapi kalau memang musim hujan biasanya dicabut sok aja bersih. Terus di hujan, kalau ada hujan itu dia udah lebih bersih juga gitu. Cuman sisa-sisa kotorannya ada tapi tidak banyak lagi. Cuman karena ini musim kemarau nggak ada hujan jadi nggak bisa. Duh, angin cukup kenceng ya. Angin ini kencang sekali sehingga suara ini terganggu. Nah, ini pendorongan ini, ya ini sebenarnya pekerjaan yang asik kalau yang memang suka berbudidaya. Ini bukan sehari 2 hari. Nah di tengah itu ada paralon yang tadi saya katakan, paralon 8 in panjang, sepanjang tambak ini, jadi sampai keluar ke area pembuangan itu sekitar 2 biji kayaknya, 2 biji sampai ke ujung. Yang di bawahnya plastik ini ada lagi namanya paralon subsoil, itu ada 4 mili ya, 4 mili panjang di area panen itu sampai ke kota outlet, hampir sama dengan yang paralon panjang tadi. Nah ini untuk membuat tambak plastik seperti ini biayanya cukup besar loh, cukup tinggi karena lebar. Ya, ini bisa kita hitung per meter perseginya berapa plastik HDPE, dan ini yang tebal yang 8 mili. Karena kalau nggak tebal nanti di saat diinjak-injak ini bisa sobek. Dan ini pun nanti kita setelah ini kita cari lubang-lubang yang bolong. Nanti kalau kan namanya di bawahnya ini air, kalau lagi kan ada yang bocor, itu kadang keinjak, di bawahnya ada kayu atau memang ada yang ketusuk, itu kita lakukan liper. Jadi liper itu adalah penambalan plastik tambak HDPE, itu namanya repair. Nah ini kita lakukan berhari-hari, bukan hanya sehari ya, karena ini luas sekali. Jadi untuk melakukan hal seperti ini memang butuh waktu, tenaga, dan pikiran, juga biaya yang jelas. Nah di sini sebenarnya kalau musim hujan tadi saya katakan akan lebih mudah karena kotoran itu akan terdorong oleh air hujan ke tengah. Karena tidak ada air hujan makanya kita semprot. Karena pernah saya coba pakai masukkan air terus kita buang dengan pembuangan, itu nggak ikut, yang lembut-lembut tetap ketinggal, jadi saya nggak puas. Jadi untuk menyelaraskan dengan keinginan supaya bersih ya terpaksa harus disemprot dengan penyemprotan. Terus ini juga biayanya kan double, ini biaya listrik, biaya yang bekerja. Terus kalau air ini kita nggak beli, kita air ngambil dari inlet, jadi dari pemasukan air tambak, memang air asin.
dan begini ini menyita waktu sebenarnya untuk, dan kalau panas nggak enak sebenarnya. Enaknya itu kalau malam, tapi kalau malam nyamuknya banyak, makanya kalau lagi tambak kosong ini nyamuknya banyak biasanya. Ini suka duka hidup di pertambakan ya memang seperti ini. Dan di sini walau permainan duit banyak, tapi makanya di sini tidak ada tempat yang mewah atau tempat yang bagus, itu tidak ada, karena di sini hanya untuk bahasanya ladang untuk mencari. Kita menggunakannya di luar. Ini untuk usaha lah bahasanya kalau orang-orang sekarang. Nah, ini pembersihan anggap aja kita selesai ya. Kita selesaikan sampai sini saja, karena kalau saya ambil semua cukup panjang. Dan kita lanjutkan ke proses peliperan. Nah, ini peliperan kita lakukan. Om Timbul bergerak, bukan hanya pinter menjala tapi pinter ngeliper juga Mas Timbul. Ini dengan menggunakan panas tinggi, ini plastik dengan plastik bisa leleh, bisa lengket dia. Tapi kalau yang nggak bisa bolong malah. Nah, beginilah cara kita mengurusi tambak-tambak kita. Ini yang tambak plastik total ya. Nanti beda lagi di saat tambak tanah. Itu ada berbagai macam cara juga untuk membersihkannya. Ini luasannya cukup luas. Nah, kiranya sekian dulu setelah pembersihan dan kita liper. Artinya persiapan ini bisa dikatakan selesai dan siap mengisi air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.